ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan. Banyak setidaknya netizen-netizen khususnya pada saat Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi terkait penerapan pembelian gas LPG 3 kg itu di pangkalan, tidak boleh diecer. Bahkan pada saat lalu banyak yang protes, setidaknya akibat kebijakan yang gerusa-gerusu akhirnya membuat gas LPG itu sulit didapat, dan bahkan ketika didapat harganya sudah melambung tinggi. Dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang protes terhadap kebijakan Bahlil Lahadalia ini. Ya memang kebijakan ini sangat tergesa-gesa dan bahkan tidak ada sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat, dan akhirnya juga masyarakat membuat terkaget-kaget. Tiba-tiba sulit sekali mencari gas LPG 3 kg di warung-warung, bahkan juga tidak tersedia. Hanya dijual di pangkalan. Ini sangat mengejutkan sekali, dan bahkan ada setidaknya narasi pada saat lalu, ya apakah ini bentuk pengalihan isu? Apalagi ditambah dari Bang Dasko ngecer dilarang jual LPG 3 kg bukan kebijakan Pak Prabowo. Nah, saya jadi ingat ya apa kata pada saat lalu ya, setidaknya tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi dari Pak Prabowo Subianto. Nah, kadang-kadang saya benar-benar curiga, kenapa Bahlil Lahadalia tiba-tiba mengeluarkan kebijakan ini, padahal juga tidak ada instruksi dari Pak Prabowo Subianto. Tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang sangat fenomenal ini, dan bahkan hampir di seluruh Indonesia mengalami kejadian yang serupa. Setidaknya antrian gas melon, dan bahkan banyak yang setidaknya marah terkait sulitnya gas melon ini didapat. Bahkan setidaknya banyak yang menangis karena tidak bisa masak dan lain sebagainya. UMKM bahkan juga terimbas setidaknya dampak dari gas LPG ini sulit didapat. Jadi sangat mengejutkan dari pengakuan Bang Dasko ini ya. Pengecer dilarang jual LPG 3 kg ternyata bukan kebijakan Pak Prabowo Subianto. Ya memang kalau misalkan para menteri mempunyai visi misi sendiri, ya percuma Pak Prabowo mempunyai menteri. Seharusnya menteri itu meringankan beban dari Pak Prabowo Subianto, membantu Pak Prabowo Subianto terkait kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat kecil, mengurangi beban masyarakat, tidak mempersulit masyarakat. Tetapi kalau seperti ini menurut saya sangat lucu sekali, bukannya mempermudah tetapi malah mempersulit. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, menurut saya sangat masuk akal sekali ya. Dari cuitan Prastowo Justinus, subsidi tepat sasaran itu bagus Pak, tapi nggak gini juga caranya. Setelah bikin, warga miskin kelimpungan mencari satu tabung LPG baru akan dirapatkan. Nah, bayangkan baru dirapatkan setelah banyak yang protes, banyak antrian yang ada. Memang seharusnya sosialisasi lebih awal, siapkan skema yang baik, uji coba yang layak, baru terapkan secara nasional. Bayangkan loh, ini sekelas menteri loh, sekelas menteri. Tetapi membuat kebijakan kok serampangan ya, sangat lucu sekali. Ini seolah-olah bukan menteri lah, seorang menteri tapi kebijakan seperti ini ya, sangat aneh bin ajaib sekali ya. Kasihan warga jadi kelinci percobaan kebijakan menteri yang tidak kredibel. Semoga Pak Prabowo segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada rakyat. Dan akhirnya Pak Prabowo juga tegas. Akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan kepada Bahlil Lahadalia warung-warung bisa menjual eceran gas LPG. Jadi sangat tumpang tindih sekali dengan kebijakan Bahlil Lahadalia. Misalkan hanya pangkalan yang bisa menjual gas melon 3 kg. Artinya masyarakat itu akan membeli gas LPG itu sangat jauh sekali. Bayangkan misal 1 km hanya satu tabung gas saja.
harus menempuh jarak 1 kilometer, belum lagi bensinnya, belum lagi waktunya, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan. Saat ini bensin menurut saya untuk PP 1 kilo anggap saja 3.000 lah. Jadi menurut saya masyarakat sangat tidak mempermasalahkan ketika gas melon LPG itu ada di warung-warung dengan kenaikan 2.000, 3.000. Menurut saya sangat tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, tekankan tidak ada visi, misi, dan program selain visi dan program Presiden. Wapres Gibran Rakabuming Raka minta pemerintahan pusat dan daerah tingkatkan sinergi. Nah, jadi memang sangat wow sekali lah, tidak ada visi misi menteri. Jadi Bahlil Lahadalia itu atas perintah siapa? Kalau kita lihat Pak Prabowo bahkan tidak memerintahkan gas melon 3 kg itu tidak dijual di pengecer di warung-warung. Jadi Bahlil Lahadalia itu atas perintah siapa? Setidaknya gas LPG harus di pangkalan-pangkalan. Ini sangat lucu sekali. Kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Pak Prabowo instruksikan Menteri ESDM aktifkan lagi pengecer LPG 3 kg. Jadi kebijakan Bahlil itu tidak diterima oleh Pak Prabowo Subianto karena sangat mempersulit masyarakat. Dan menurut saya juga tidak masuk akal sekali. Bayangkan masyarakat kelas menengah bawah ingin membeli gas LPG 3 kg, satu tabung harus menempuh jarak 1 km. Menurut saya kebijakan Bahlil Lahadalia tidak masuk akal sekali lah diterapkan di kelas menengah bawah, tidak masuk akal. Yang penting kelas menengah bawah itu bagaimana membeli tabung gas 3 kg itu ya bisa dimanapun, tidak dipersulit dan terjangkau. Menurut saya seperti itu saja sih. Walaupun harganya selisih 3.000, tetapi kalau harus mengantri, pangkalannya jauh, menurut saya jadi percuma. DPR dan pemerintah sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas LPG 3 kg. Hasilnya Presiden Prabowo memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kilo sambil menertibkan pengecer jadi agen subpangkalan secara parsial, ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengungkap hasil komunikasi DPR dan pemerintah kepada wartawan pada 4 Februari. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer juga tertib. Ya, seperti itulah. Nah, seperti ini video dari Bang Dasko. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Jadi untung saja Pak Prabowo tegas dan menginstruksikan Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan warung-warung untuk bisa mengecer LPG gas 3 kg. Bayangkan pada saat lalu ketika harga LPG susah didapat dan bahkan juga antrian yang sangat panjang, justru tabung gas LPG itu malah harganya bisa melambung dan bahkan ada yang menyebut bisa 30.000. Nah, menurut saya ini juga sangat di luar dugaan dari Bahlil ya. Ya memang membuat kebijakan itu tidak mudah sekali, apalagi kebijakan langsung diterapkan ke masyarakat. Sangat susah sekali. Tidak harus betul-betul difikir ya. Regulasinya harus benar-benar sudah dimatangkan. Sosialisasi menurut saya itu ya kurang lebih 1 bulan 3 bulan. Kalau kita lihat dari barcode My Pertamina itu sosialisasinya 1 tahunan loh. Jadi memang tidak mudah membalikan telapak tangan ya untuk melakukan kebijakan yang setidaknya berimbas puluhan juta masyarakat Indonesia. Jadi benar-benar harus dikalkulasi betul-betul. Ya untung saja Pak Prabowo sudah tegas lah dan akhirnya juga kembali ke setelan awal ya.